Perkenalkan, nama saya Kurnian dengan NIM 2462112108. Pada saat ini saya akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester dengan mata kuliah Biologi Penelitian. Kita masuk soal pertama. Di sini diketahui variabel ada 10, di mana ada independen dan dependen. Independen itu nilai X, independen itu nilai Y. Kita akan mencari yang pertama, yaitu A, koefisiensi regresi A dan B. Dari sini kita mendapatkan nilai-nilai dari di sebelah sini, yaitu nilai sigma X, Y, sigma X pangkat 2, sigma Y pangkat 2, dan sigma X tadi. Itu yang pertama, kita mencari koefisiensi regresi A dan B. Pertama kita harus mencari nilai B dulu, karena kalau mencari nilai A kita sudah mengetahui nilai B, jadi kita harus mencari nilai B. Kita langsungkan masukkan nilai-nilai itu ke dalam rumus, yaitu 10 dikali 24.409 dikurangi 418 kali 617 mendapatkan hasil 224.090 kurang 480.896 dibahagi dengan 10 kali 17.648 dikurangi 418 mendapatkan hasil 100.480 dikurangi 174.324 mendapatkan hasil dari pembagian ini, dari pengulangan ini mendapatkan hasil 3.194 dibahagi dengan pengulangan ini mendapatkan hasil 1.756 mendapatkan hasil dari nilai B, yaitu 1,819. Sehingga itu mencari nilai A. Kita harus masukkan ke rumus nilainya, yaitu 672 dikurangi 1,819 dikali 418 mendapatkan hasil 672 dikurangi 760,342 bagi 10 dan didapatkan hasil minus 84,342 dibagi 10 sama dengan minus 8,834. Kita sudah mendapatkan nilai koefisien regresi selanjutnya, yaitu standar error atau SE. Kita langsung masukkan ke rumus. Akar dari 45.858 kurang minus 8,834 dikali 672 mendapatkan hasil 45.858 tambah 536,448 dikurangi dengan 1,819 dikali 28.409 mendapatkan hasil 51.675,91 dibahagi dengan 10 kurang 2 sama dengan 8. Kenapa 10? Karena nilai dari variabel adalah 10. Dan didapatkan hasil akar dari 118,477 ini didapatkan dari penjumlahan dan pengulangan dari nilai di atas ini. 118,477 dibagi 8 mendapatkan hasil akar dari 14,8110 sama dengan 3,848. Selanjutnya yaitu yang C, koefisien determinasi atau R kuadrat, di mana kita masukkan ke rumus 3R sama dengan 3194 pangkat 2 dibahagi dengan 1356 dikali 10 kali 45.858 sama dengan 600 dikurangi 672 pangkat 2 mendapatkan hasil 1020166 dibahagi 1756 dikali dengan hasil perkalian dari 10 kali 45.858 mendapatkan hasil 45850 dikurangi 672 pangkat 2 yaitu 451.584 sama dengan 10,20166 dibahagi dengan 1756 dikali dengan hasil pengulangan dari 45850 kurang 451.584 adalah 6996 mendapatkan hasil R kuadrat sama dengan
10201636 dibahagi 1228496 mendapatkan hasil 0,830. Selanjutnya yaitu kita akan mencari koefisien korelasi atau R. Nah, nilai R itu adalah akar pangkat dari R kuadrat. Karena di sini sudah diketahui R kuadratnya yaitu 0,830, maka akar dari 0,830 sama dengan 0,911. Selanjutnya nomor 2 yaitu kita akan mencari penentuan ukuran sampel dan ukuran sampel yang dibutuhkan. Di sini kita sudah mendapatkan variabel-variabel yaitu 25% menjadi 33%, karena setiap angka variabel yang digarismiringkan itu pertama kan yang terpakir kita yaitu 8. 0,025 menjadi 8,025, 1085 menjadi 1093. Kita masuk ke yang A yaitu penentuan ukuran sampel, di mana diketahui proporsi atau P sama dengan 33% menjadi 0,33, Q sama dengan 1 kurang P sama dengan 1 kurang 0,33 sama dengan 0,67, SE atau P sama dengan 8,025. Dengan rumus N yaitu P kali 1 kurang P dibagi SE kali P kuadrat. Kita masukkan nilainya 0,33 kali 0,67 dibagi 8,25025 kuadrat sama dengan 0,22211 dibagi 64,400625 sama dengan 0,00343. Yang B yaitu diketahui N sama dengan populasi sama dengan 1093. P sama dengan 0,33, Q sama dengan 0,67 dan SE atau P sama dengan 8,025. Rumusnya yaitu SE atau P sama dengan SE kali P sama dengan akar pangkat dari N besar kurang N bagi N besar kurang 1 dikali P kali 1 kurang P bagi N. SE 8,025 kuadrat sama dengan akar dari 1093 kurang N dibagi 1093 kurang 1 dikali dengan 0,33 dikali dengan 0,67 bagi N. Di sini kita akan membagi kali silang, yaitu mendapatkan hasil 4,4000625 dikali 1092 kali N sama dengan 1093 kurang N dikali 0,2211. Nah, di sini mendapatkan juga hasil kita akan memindahkan ruas dengan kita akan mengkalikan yang di ruas kiri yang mengkalikan di ruas kanan. 70325 kali 40825N sama dengan 241,6623 dikurangi 0,2211 kali N. Mendapatkan hasil di sini karena kita sudah mendapatkan nilai variabel ada di sini, kita sudah mendapatkan ada variabel N, maka setiap variabel yang sama itu kita akan membagikannya atau menguranginya dengan di sini kita akan memindahkan ruasnya, yaitu 70325,4825 ditambah 0,2211. Kenapa dia jadi tambah? Karena 0,2211 dipindah ruas menjadi plus, mendapatkan dan disama dengan 241,6623. Mendapatkan hasil karena di sini kita akan mencari nilai N, maka nilai ini kita akan membagikannya dengan 241,6623 menjadi pembilang dan 70325,7036 menjadi penyebut. Mendapatkan hasil 0,00343. Selanjutnya yaitu nomor 3, 5 langkah proses penelitian dan perbedaan riset dasar versus terapan. Pertama yaitu 5 langkah proses penelitian, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yaitu di mana merumuskan pertanyaan penelitian atau fenomena yang ingin dipecahkan. Yang kedua, tinjauan pustaka untuk mencari teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Serta yang ketiga, metodologi atau desain penelitian, yaitu menentukan teknik pengumpulan data
sampel dan alat analisis yang digunakan. Yang keempat, pengumpulan dan analisis data, yaitu turun ke lapangan untuk mengambil data, kemudian mengolahnya secara statistik atau kualitatif. Dan yang kelima yaitu interpretasi atau pelaporan, di mana kita menarik kesimpulan dari hasil analisis dan menyusunnya dalam laporan ilmiah. Yaitu perbedaan riset dasar versus terapan, di mana riset dasar atau basic research yaitu bertujuan untuk mengembangkan teori serta memperluas cakupan ilmu pengetahuan dan memahami prinsip-prinsip dasar tanpa fokus pada aplikasi praktis sejarah. Dan riset terapan yaitu berfokus pada pemecahan masalah praktis yang spesifik secara langsung di dunia nyata atau organisasi tertentu. Selanjutnya itu nomor 4, yaitu di mana menentukan apakah suatu masalah layak untuk diteliti atau tidak. Di sini terdapat 5, yaitu yang pertama visible atau dapat dilakukan, di mana tersedia sumber daya yaitu waktu, biaya, alat, dan keahlian. Yang kedua yaitu interesting atau menarik, di mana masalah tersebut menarik minat peneliti. Yang ketiga novel atau baru, dapat memberikan temuan baru atau membuktikan teori yang sudah ada dalam konteks berbeda. Yang ketiga etikal atau etis, yaitu tidak melanggar kode etik penelitian. Yang terakhir yaitu relevan atau relevan, di mana dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan. Selanjutnya yaitu soal nomor 5, yaitu di mana dijelaskan skala ordinal dan skala interval. Skala ordinal yaitu data yang memiliki urutan atau tingkatan atau ranking, namun jarak antar tingkatan tidak dapat diukur secara pasti. Di mana contoh kita memberikan Google Form kepada orang-orang untuk memberikan vote, yaitu tingkat kepuasan, di mana ada sangat puas, kuat, puas, dan tidak puas. Skala interval yaitu data yang memiliki urutan dari jarak antar nilai yang konsisten serta dapat diukur namun tidak memiliki nilai 0 atau nilai 0 mutlak. Contohnya yaitu suhu, di mana 0 derajat Celcius itu bukan berarti tidak ada suhu. Nomor 6 yaitu metode pengumpulan data. Terdapat 4, yaitu yang pertama sensus, di mana pengumpulan data dari seluruh anggota populasi tanpa terkecuali. Yang kedua yaitu survei sampel, di mana pengumpulan data dari sebagian anggota populasi sampel yang dianggap mewakili seluruh populasi. Yang ketiga eksperimen, di mana metode pengumpulan data dengan cara memberikan perlakuan atau treatment tertentu kepada objek penelitian untuk melihat pengaruhnya. Dan yang terakhir, studi observasi, di mana pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung perilaku atau fenomena tanpa melakukan intervensi atau manipulasi. Selanjutnya nomor 7 yaitu desain riset dasar, eksperimen versus non-eksperimen. Dan B, desain dan pengadaan sebuah proyek penelitian. Kita ke A, yaitu yang pertama, desain eksperimen, di mana peneliti mengontrol variabel bebas untuk melihat dampaknya terhadap variabel terikat, yaitu dengan mencari hubungan dari sebab dan akibat. Yang kedua yaitu desain non-eksperimen, di mana peneliti hanya mengamati fenomena yang sudah ada tanpa melakukan manipulasi variabel, misalnya studi korelasi atau deskriptif. Selanjutnya B, yaitu desain dan pengadaan sebuah proyek penelitian, terbagi atas 2, yaitu desain di mana kerangka kerja yang menentukan strategi untuk mendapatkan data yang valid, misalkan jadwal, metode, dan anggaran. Dan yang kedua yaitu pengadaan, di mana proses persiapan administratif dan teknis, mulai dari perizinan, penyediaan alat atau instrumen, hingga mobilisasi tim peneliti agar proyek berjalan sesuai dengan rencana. Sekian presentasi dari saya, diucapkan terima kasih dan terus memberkati.